Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk penugasannya kita cukupkan dulu. Kita beranjak ke materi yang kedua. Yang di atas sudah bisa dimulai? Ya. Kayaknya perlu semangat lagi ini. Saya coba caranya Cak Bahrom. Saya coba caranya Pak Bahrom dulu ya. Halo? 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 Oke. Masih ingat tepuk 1 sama tepuk 2? Masih ingat? Oke, kita ulangi. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Iya, masih ada yang salah. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk tangan. Oke. Oke, saya mulai dari awal lagi. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya yang kompak. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nice. Oke, materi yang kedua di sini akan saya sampaikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dzikrullah Hanafi, bisa dipanggil, saya ulangi, Muhammad Dzikrullah Hanafi, bisa dipanggil Hanafi atau Pak Hanafi atau Ustadz Hanafi. Ya, saya dari Pondok Pesantren Miftahul Huda, Gading, Malang. Ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja materi yang kedua, yakni tentang wawasan kebangsaan dengan tema, halo, perhatikan, tema kita menumbuhkan nilai-nilai cinta tanah air dan bangsa sebagai muslim sejati. Next. Oke, cinta tanah air dan bangsa, ya. Namanya cinta, ya, cinta tanah air dan bangsa. Cinta itu kan perasaan kasih sayang dan kesetiaan kita terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Ya, namanya perasaan kasih sayang yang tulus. Kita menunjukkannya tidak hanya dengan ucapan dari lisan saja, ya. Perasaan itu tidak hanya diucapkan dari lisan, tapi kita juga butuh pembuktian, ya. Perasaan itu perasaan kasih sayang dan kesetiaan kita terhadap bangsa dan tanah air Indonesia ini. Kita tidak hanya mengucapkan saya bangga jadi bangsa Indonesia, saya bangga hidup di tanah air Indonesia. Tidak hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan. Lanjut. Ya, dasar Al-Quran, kenapa kita harus bangga, harus cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia atau tanah air kita. Di sini untuk dalilnya, dasar-dasarnya saya ambil dari Al-Quran dan hadis. Surat Al-Qasas ayat 85 yang artinya di sini, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Sebagian ulama ahli tafsir, ya, kalau kita memahami Al-Quran itu jangan hanya dipahami dari artinya secara telak atau artinya kayak gini, maksudnya kayak gini, jangan disimpulkan sendiri, tapi kita harus tanya ke yang lebih paham atau kita lihat di tafsirnya, ya. Karena apa? Al-Quran itu ada asbabun apa? Asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat ini kenapa?
Jadi di situ kita tahu maksudnya ayat Al-Qur'an ini. Gitu ya. Di sini tempat kembali, di situ ahli tafsir menafsirkannya itu ada yang menafsirkan termasuk tanah air, ya, tanah air atau bangsa, ya. Nah, itu untuk dalilnya. Untuk hadisnya di sini hadisnya saya ambil ketika Nabi Muhammad, ya, ketika Nabi Muhammad itu hijrah dengan para sahabat ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Beliau itu berdoa, "Ya Allah, jadikan kami cinta Madinah sebagaimana cinta kami kepada Mekah atau melebihi cinta kami ke Mekah." Ya, dari sini kita bisa tahu salah satu sunnahnya, ya, itu kan Nabi juga sudah mencontohkan kalau Nabi itu, Nabi Muhammad itu cinta pada tanah airnya. Tanah airnya mana? Mekah. Ya. Berarti kita sebagai Nabi Muhammad, sebagai teladan kita, berarti kita harus meneladani, ya, apa saja tindak lampai dari Nabi Muhammad. Berarti kita harus cinta terhadap tanah air kita juga. Lanjut, itu dasar-dasarnya. Nah, nilai-nilai cinta tanah air dan bangsa, ya. Poin-poin di sini ada 4 poin: kesetiaan, kasih sayang, keadilan, dan kebanggaan. Di sini adalah kesimpulan yang saya ambil dari Pancasila, ya. Pancasila itu adalah rumusan dasar negara kita, ya. Dari situ kita sudah bisa sebagai muslim sejati, kita bisa mengambil nilai-nilai dari untuk cinta terhadap tanah air dan bangsa kita dari Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila, kalau kalian tahu sejarahnya, Pancasila itu dirumuskan ada beberapa rumusan-rumusan. Dan di situ salah satu perumusnya juga ada ulama. Siapa? Kiai Haji Wahid Hasyim. Jadi tidak main-main. Pasti ada istikharahnya. Oke, di sini saya coba perhatikan. Apa masih hafal dengan Pancasila, ya? Coba Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Ya, dari 5 sila tersebut kita bisa ambil nilai-nilainya yang ada di poin-poin sini, ya. Yang pertama, kesetiaan. Kesetiaan kita terhadap bangsa Indonesia kita buktikan kalau kita setia terhadap Indonesia. Misalkan contoh sederhananya saja, nanti kan ada pertandingan, bulan ini pertandingan timnas kan, ya. Timnas musuh siapa? Musuh siapa? Bahrain, ya. Yakin menang enggak? Yakin, ya? Iya, harus yakin. Harus yakin. Masuk Piala Dunia? Iya, harus. Ya, itu salah satu bentuk bukti kita, ya, setia terhadap tanah air kita. Ya, salah satu contohnya, contoh sederhana. Terus kasih sayang. Kasih sayang ini kita buktikan terhadap sesama rakyat Indonesia, sesama bangsa, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang setanah air. Seperti itu kita tunjukkan kasih sayang kita. Misalkan ada yang butuh pertolongan, kita tolong, kita bantu. Ada yang butuh, sedang kesusahan, kita tanyakan apa, kenapa, kita coba berikan perhatiannya kita. Terus yang selanjutnya keadilan, ya. Keadilan di sini kita ambil dari sila yang kelima tadi, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia harus berusaha untuk bersikap adil, ya. Langsung yang terakhir, kebanggaan. Tadi sudah ditunjukkan sama Masnya, bangga terhadap bangsa Indonesia. Meskipun kita tim underdog, ya Mas, tim underdog, ya. Kita tidak diunggulkan di negara-negara lainnya, ini kita termasuk negara-negara yang masih berkembang, ya.
masih kalah sama negara-negara maju. Jadi kita tetap harus bangga, kita bisa, gitu ya. Kita bisa. Lanjut. Ya, dari nilai-nilai tersebut, nilai-nilai cinta tanah air, kita harus butuh pembuktian, ya. Tidak hanya dari ucapan, kita butuh pembuktian. Gimana cara membuktikannya? Menumbuhkan nilai-nilai cinta tanah air dan bangsa. Yang pertama, mengenal sejarah, ya. Mengenal sejarah. Kenapa harus mengenal sejarah? Ya. Karena dari sejarah itu kita bisa tahu. Contoh, kita harus tahu sejarahnya bangsa Indonesia ini, perjuangannya para pahlawan-pahlawan terdahulu. Tanpa perjuangan pahlawan-pahlawan tersebut, kita tidak bisa menikmati, ya, menikmati hidup seperti saat ini. Kita bisa dengan leluasa bisa berjamaah di masjid, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya tanpa terhalang atau dihalangi oleh orang lain, ya. Kita merasa bebas terhadap bangsa ini. Terus yang kedua, menghargai jasa pahlawan. Kita harus tahu juga dari sejarah-sejarah itu kan kita tahu pahlawan-pahlawan, perjuangan dari pahlawan-pahlawan dulu memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Kita harus menghargai jasa pahlawan. Dengan apa? Dengan kita, cara kita sebagai murid di sini, sebagai kita yang bertolabul ilmi, kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Itu cara kita menghargai jasa pahlawan. Kenapa? Karena beliau sudah bersusah payah, ya, memperjuangkan bangsa ini. Kita harus menghargai dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Selanjutnya, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ya. Banyak kegiatan sosial, bisa kegiatan seperti ini, kita diskusi tentang keagamaan ataupun yang lainnya, kegiatan sosial-sosial yang lainnya. Terus mengembangkan kebanggaan, ya, tadi termasuk kita harus bangga terhadap bangsa Indonesia meskipun kita diremehkan oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Mengajarkan nilai-nilai, jadi nilai-nilai itu tidak hanya kita ucapkan, tidak hanya kita buktikan dengan perilaku kita, tapi kita juga harus bisa memberitahu kepada orang lain, menularkan kepada orang lain, biar orang lain itu juga tahu, ya, mengingatkan, saling mengingatkan. Lanjut, Mas, lanjut. Ya, kesimpulannya, kita untuk cinta terhadap tanah air dan bangsa tidak hanya diucapkan secara lisan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan, ya. Mungkin cukup sekian untuk, ya, lupa saya. Untuk penugasannya, ya. Di sini ada 5 kelompok. Ada 5 kelompok, tadi sudah saya sebutkan. Pancasila kan ada 5, ada 5. Dari sila yang pertama sampai sila yang kedua. Kelompok satu yang laki-laki di sini, kelompok 1 tugasnya sebutkan contoh perilaku yang menunjukkan masing-masing sila dalam Pancasila sebagai muslim sejati. Paham, ya? Contoh keadilan sosial. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu berikan contoh perilaku kita, sikap kita yang menunjukkan sila yang pertama itu. Untuk kelompok yang 1, tugasnya dari sila yang ke-1. Apa sila pertama? Sila pertama apa? Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Sebutkan contoh-contoh perilaku atau sikap yang menunjukkan sila pertama itu. Yang kelompok 2. Kelompok 2 sila yang kedua. Apa sila yang kedua? Apa? Ya. Wes, masing-masing sila. Tadi sila yang pertama kelompok 1, sila yang kedua kelompok 2 yang di belakang. Terus yang di atas kelompok 3 yang sebelah sana sila yang ketiga. Yang tengah yang di belakang sila yang keempat.
Yang sebelah kanan, sebelah selatan, sila yang kelima. Dah, mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.